Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya di pertemuan kedua. Ya, sebelum kita memulai, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pecahan sejenis dan tidak sejenis. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang pecahan tidak sejenis. Dan yang ketiga, pecahan senilai. Lalu yang keempat, pecahan tidak senilai. Apa itu pecahan sejenis? Ayo kita lihat penjelasannya. Nah, pecahan dikatakan sejenis ketika pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai penyebutnya sama. Ya, nilai penyebutnya sama atau dalam bentuk gambar memiliki satuan bentuk yang sama. Ya, coba kita lihat contohnya. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini. Saya memberikan dua contoh gambar ya. Yang pertama gambarnya itu bentuknya persegi panjang, lalu yang kedua itu bentuknya lingkaran. Ya. Oke, yang pertama dulu, contoh yang pertama. Di sini lihat, ada pecahan 4/6 dengan 2/6. Ya. Nah, kita lihat. Nah, kedua pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis. Kenapa? Mari kita kupas satu-satu. Lihat, kita gambar dulu. 4/6, pecahan 4/6 itu kita gambar dulu ya. Kira-kira seperti apa gambarnya? Seperti ini. Caranya gimana? Persegi panjang ini kita bagi 6 bagian sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah kita bagi sama besar, ya 6 bagian, lalu kita arsir 4 bagian, karena 4, ya, pembilangnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 yang diarsir. Berarti gambar ini melambangkan pecahan 4/6 ya. Lalu yang kedua, pecahan 2/6. Nah, kita gambar. Kita bagi persegi panjang ini menjadi 6 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita arsir 2 bagian, 1, 2. Ya. Nah, lihat ya. Kedua pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis karena memiliki 6 bagian yang sama besar. Ya. Jadi yang gambar yang pertama sama-sama dibagi 6 bagian, lalu gambar yang kedua ini dibagi juga 6 bagian. Ya. Maka kedua pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis. Gampang ya untuk memahami pecahan sejenis. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Pecahan ini juga disebut dengan pecahan sejenis ya. Kenapa? Lihat, kedua lingkaran ini selain sama besar, tapi hal yang paling penting harus kamu perhatikan adalah bagian dalamnya juga gitu. Lihat, lingkaran ini dibagi ke dalam 8 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan lingkaran yang kedua juga dibagi ke dalam 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meskipun nilai pecahan ini berbeda, ya, tapi kedua pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis karena memiliki pembagian yang sama, yaitu dibagi 8, ini juga dibagi 8. Jadi setiap lingkaran ini dibagi 8 bagian yang sama. Maka pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis. Jadi pecahan sejenis itu tidak bergantung pada pembilang, tetapi bergantung pada penyebutnya atau pembaginya. Ya, coba biar lebih paham lagi kita lihat latihannya. Nah, latihan pecahan sejenis. Berikut beberapa bilangan pecahan. Tentukan pasangan pecahan sejenis yang tepat. Ya, tentukan pasangan. Kalau pasangan itu 1 atau 2, atau 2 atau 3. Yang namanya pasangan itu 2-2 ya. Berarti pasangannya ini cari pasangannya satu lagi ya. Berarti cari pasangan yang sejenis dengan 1/4 ya. Video ini silakan kalian pause terlebih dahulu, lalu kalian kerjakan latihannya ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan latihan ini, silakan kalian lanjutkan lagi untuk melihat pembahasannya. Oke. Nah, ini berikut pembahasannya. Jadi pecahan 1/4 ini sejenis dengan 2/4. Kenapa? Karena lingkaran 1/4 ini dibagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Sedangkan 2/4 juga sama, dibagi ke dalam 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Maka karena kedua gambar ini, ya gambar lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka pecahan ini disebut dengan pecahan sejenis.
Lalu yang kedua, di sini ada setengah pecahan ya, 1/2 dan 2/2. Nah, apakah pecahan ini sejenis? Ya, pecahan ini sejenis karena lingkaran yang ini dibagi menjadi dua bagian yang sama. Lalu juga lingkaran yang 2/2 ini dibagi ke dalam dua bagian yang sama. Begitu, ya. Oke, selanjutnya yang 4/8 dengan 2/8, apakah pecahan ini sejenis? Ya, pecahan ini sudah sejenis. Karena yaitu apa? Kenapa? Ini lihat nih, 4/8. Ini 2/8, sama-sama dibagi 8. Simpelnya gitu ya. Lihat penyebutnya, bukan pembilang ya, penyebutnya. Sama atau enggak? Kalau sama berarti sejenis. Oke? Lanjut. Nah, ini ada latihan lagi. Coba sekarang kamu kerjakan kembali di bukumu dan pause video ini. Nah, setelah selesai kamu mengerjakan latihan ini, silakan kamu lanjutkan untuk memahami penjelasannya. Berikut beberapa bilangan pecahan. Tentukan pasangan pecahan sejenis yang tepat. Nah, sekarang saya bedakan gambarnya aja ya. Perintahnya sama. Tentukan pasangan sejenis. Mana ya? Kira-kira 1/4 ini sejenis dengan yang mana? Ya, coba kita lihat jawabannya. Ini dia. Jadi 1/4 ini sejenis dengan 2/4. 2/5 sejenis dengan 3/5. 1/6 sejenis dengan 3/6. Lihat, apa yang menyatakan dia sejenis? Lihat penyebutnya. 4 sama dengan 4. 5 sama dengan 5. 6 sama dengan 6. Atau dari gambar, kalian lihat gambar ini dibagi 4 bagian, gambar ini dibagi 4 bagian. Gambar ini dibagi 5 bagian, gambar yang ini juga sama, dibagi 5 bagian. Ya, bukan bergantung pada daerah yang diarsir, tidak bergantung pada daerah yang diarsir. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pecahan tidak sejenis. Jadi gampang. Kalau kamu sudah tahu pecahan sejenis, otomatis kamu tahu pecahan tidak sejenis. Jadi pecahan dikatakan tidak sejenis ketika pecahan-pecahan tersebut memiliki nilai penyebut tidak sama atau berbeda ya. Atau dalam bentuk gambar satuannya berbeda. Nih, jadi penyebutnya ini 1/4, ini 1/3. Berarti tinggal sejenis. Kalau dari gambar lihat satuannya nih. Ini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ya. Yang sedangkan ini cuma sip 3. 1, 2, 3. Ya, jadi ini tidak sejenis. Dari gambar tidak sejenis. Oke, kalau yang ini juga sama. Ini 1/3, satunya lagi 2/5. 3 sama 5 penyebutnya berbeda. Berarti tidak sejenis. Karena kalau kita visualisasikan dari gambar ini, gambar yang pertama kita bagi 3, gambar yang kedua kita bagi 5. Oke, jadi bukan bergantung pada bagian yang diarsir. Oke.